kok menikah itu kan ya lucu. Bingung bul. Nah terus bahagianya kapan? Kalau punya anak, iya nek punya. Kalau punya rumah, iya nek punya. Nah ini yang sering kali. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan pernikahan. Jadi kalau orang menikah supaya kami bahagia, jadi sampai kapanpun tidak akan pernah bahagia. Justru puncak kebahagiaan orang menikah itu ya ketika menikah. Puncak kebahagiaan orang berumah tangga itu ketika apa? Menikah. Coba bayangkan, kalau orang menikah, ketika menikah itu kan ada prosesi dulang-dulangan ya, betul ya. Tapi setelah itu didulang menera, mangan-mangan dewe tangan saudara. Jadi kebahagiaan itu ketika istri didulang suami, suami didulang, itu cuma terjadinya hanya pada waktu menikah. Nah itu yang terjadi, harusnya kan dulang-dulangan terus itu. Nah iya gitu. Jadi puncak kebahagiaan itu ketika seseorang, dua orang yang saling mencintai, selama ini dikekang, itu sekarang diculki, mereka bebas bertemu, sehingga mereka bahagia betul. Berapa lama bahagianya? Sebulan. Maka ada istilah bulan madu. Tidak ada istilah tahun madu. Kenapa bulan madu? Karena kebahagiaannya cuman. Lah kenapa kok cuman sebulan? Karena setelah sebulan ngerti jebule bojoku kuwi nek turu dan segalanya. Setelah hidup selama sebulan ternyata wah bojoku iki karepe dhewe, bojoku ternyata pelit asline dan segala macam. Kecewa berat itu orang sana begitu saudara. Nah inilah yang terjadi, konsep kebahagiaan ini yang perlu kita perhatikan bersama. Karena itu perlu kita memahami bagaimana konsep tentang kebahagiaan. Sebelum kita masuk ke dua hal ini, firman Tuhan ini mengajak kita, keluarga itu harus mengenali musuh keluarga dan konsep tentang kebahagiaan supaya tidak terjebak, sehingga kehilangan kebahagiaan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam kekristenan orang menikah itu kan diberkati, betul ya? Diberkati, setelah itu baru menjadi suami dan menjadi istri. Jadi sebelum menjadi istri, menjadi suami, oleh Tuhan diapakan? Diberkati, berarti sudah terima berkat belum? Loh, setelah diberkati itu kan diberkati, pernikahan kan diberkati ya, berarti sudah terima berkat belum? Sudah, maka jangan cari berkat lagi. Nah, seringkali orang menikah itu sih digulai berkat kok. Jadi setelah diberkati jadilah suami, jadilah istri. Nah karena itu mari kita perhatikan bersama. Di dalam bacaan kita menunjukkan kepada kita bahwa sejak awal itu sebenarnya rencana Tuhan membentuk keluarga itu supaya keluarga itu bahagia. Jadi Tuhan itu membentuk keluarga itu supaya keluarga itu bahagia. Itu baiknya Tuhan. Di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 17 dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi ketika Tuhan melihat Adam keluntrung sendirian, Tuhan melihat tidak baik. Maka Tuhan punya ide, aku akan menjadikan baginya seorang penolong. Jadi yang diberikan istri, diberikan pasangan hidup, itu orang baik atau orang yang tidak baik? Loh, yang diberi pasangan hidup, yang diberi suami, yang diberi istri itu orang yang dilihat Tuhan baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik, jenengan sudah hafal. Maka yang ingin saya katakan bahwa istri suami itu harus sadar, jenengan ini aslinya orang apik nek dhewean. Orang model begini nih, kalau hidup sendirian dilihat Tuhan tidak baik. Karena itu Tuhan memberi pasangan hidup penolong supaya baik. Jadi kalau yang belum diberi pasangan hidup berarti dilihat Tuhan masih baik. Kan gitu loh, kok belum baik. Belum baik berarti diberi itu ya. Kalau sampai sekarang belum dapat pasangan,
belum diberi pasangan, berarti Tuhan melihat masih baik. Maka yang belum menikah tenang-tenang saja, di hadapan Tuhan jenengan masih baik. Justru kayak orang-orang begini ini yang sendirian dilihat Tuhan tidak baik, maka diberi pasangan hidup supaya jadi baik. Sadar. Maka orang menikah itu jangan sombong. Dunia yang bikin susah itu, dunia itu mesti menganggap yang menikah lebih baik daripada yang belum menikah. Jangan itu mau mengikut dunia atau mengikut Tuhan. Dirubah itu cara berpikirnya. Nah, makanya yang belum menikah tenang-tenang saja, karena tidak Tuhan masih baik. Jadi dari sini kita lihat itu kebaikan Tuhan. Setelah diberkati, setelah mereka menjadi satu, oleh Tuhan ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Orang ini kalian. Di Taman Eden. Di Taman Eden itu semua fasilitas sudah disediakan Tuhan. Maka Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, bukan pohonnya. Buahnya boleh kamu makan, semua dinikmati, silahkan dinikmati. Jadi Tuhan kurang apa nih? Sudah memberi pasangan hidup, dinikahkan, diberi tempat yang begitu luar biasa, fasilitas semua tersedia, semua silahkan dinikmati. Harapannya apa? Supaya manusia itu hidup bahagia. Keluarga yang dibentuk Tuhan itu bahagia dengan menikmati segala fasilitas berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi terus Tuhan katakan apa? Oke, silakan semua dinikmati, tetapi pohon yang ada di tengah itu pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan apa? Kamu mati. Jelas gitu. Jadi diboleh enggak dimakan? Kalau jenengan jadi Adam dan Hawa dimakan enggak? Apa? Enggak. Betul Mbak? Enggak. Memangnya jenengan luwih apik dari Adam dan Hawa. Rumangsane luwih pinter, luwih taat dari Adam dan Hawa. Ya harusnya memang begitu. Kalau saya jadi Adam dan Hawa, tidak saya makan. Pernah buat dosa enggak? Pernah atau sering? Ya, jadi luwih apik karo Adam Hawa atau enggak? Nah ya sadarlah. Artinya apa? Tuhan itu sudah baik, semua silahkan dimakan, tapi itu jangan dimakan, nek dimakan mati. Ini firman Tuhan, dan firman Tuhan diberikan itu untuk meleseke manusia atau untuk melindungi manusia, untuk melindungi manusia supaya manusia tidak makan. Itu nek bener ya. Artinya kalau manusia itu betul-betul sadar, ngerti, manut sama Tuhan, dia kalau tidak makan dia akan tetap di mana? Dia tetap bahagia. Itulah kebaikan Tuhan. Jadi sejak awal Tuhan menciptakan keluarga itu supaya keluarga itu menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Dan ketika kebahagiaan itu akan tetap dirasakan ketika manusia tidak makan apa yang dilarang Tuhan. Selama manut dengan perintah Tuhan, bahagia enggak? Selama manut. Jadi sebetulnya kebahagiaan itu sudah disediakan Tuhan. Selama kita manut dengan Tuhan, kita tetap di Eden sudah. Tetapi kembali lagi kita lihat, tadi saya katakan ada musuh. Di dalam bacaan kita si ular itu manifestasi dari si iblis. Itu memang iblis itu mengenal Allah. Sama seperti kita juga percaya Allah ada. Bukan berarti kalau kita percaya Allah ada itu apik-apik, enggak. Iblis juga percaya kalau Allah itu ada. Cuman iblis itu orang manut, benci sama Allah. Masalahnya begini. Dan iblis berusaha mengacaukan, merusak segala rencana Tuhan yang baik.